Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Halaman 22 At-Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kabbir. Tuli ngagungaken sapa sira Allah ing Gusti Allah litamla'a supaya ngebeki sapa sira qalbaka ing atine sira minat ta'zim saking pengagungan mal ijlali ya pengetahuan ya pengagungan. Wal musalluna ma'at takbir fariqon. Wong-wong sing padha salat bersama dengan takbir itu ada dua golongan. Yang pertama as-sabiqu bil khairat, as-sabiqu bil khairat. Mereka yang lebih apa? yang disebut sebagai as-sabiqul khairat, wong sing selalu cepat menjalankan kebaikan ya. Wa huwa utawi as-sabiqul khairat alladzi kang imtala'a kang ngebek-ngebeki bitakbiri kelawan takbir qalbahu ing atine alladzi imtala'a kang kebek bitakbiri kelawan takbir apa qalbuhu atine as-sabiqu bil khairat hatta fado sehingga menggenang apa sehingga luber ala lisanihi ing atase lisane as-sabiqul khairat. Falisan turjumanul qalbi. Lisan itu adalah terjemahnya hati. Indah haula'i bagi as-sabiqul khairat. Amal fariqus tsani, adapun golongan yang kedua, fahuwa al-muqtasid, mereka disebut sebagai al-muqtasid, wong sing nuju maring Gusti Allah. Wa huwa allazi yabda'u takbir bilisani. Al-muqtasid itu adalah orang yang memulai takbir dengan lisannya. Wa yujahidu nafsuhu, dan mujahadah kepada dirinya, bersungguh-sungguh pada dirinya. Wa yujahidu, dan merangi nafsahu ing nafsune wong. Wa yudafi'uhu, lan nolak ha ing nafsu. Summa yujahidu nafsahu, kemudian berjihad dengan nafsunya. Wa yudafi'uha, dan nolak nafsune hatta yukhrija min qalbihi ayat dunya, sehingga keluar dari hatinya dunia apa saja malhiyatun yang melalaikan, wasyahwatun musaytaratun, dan syahwat yang menguasai, liwati qalbuhu lisanahu, agar hatinya serasi dengan lisannya. Fahuwa fi jihadin wa mujahadah, orang tersebut itu berada di dalam makom jihad dan mujahadah. Wa masyaqqah, dan orang yang merasa beban berat. Wa mukabadah, kepada perkara masyaqqah. Wa awwalu afatin, bahaya yang paling pertama
yang harus yukhallisuka, yang harus engkau selesaikan, minha dari bahaya, at-takbira ing takbir, hiya afatul kadzib, yaitu takbir palsu, takbir goroh ya. Arti terjemahnya biasanya maksudnya takbir palsu. Fatakbir mongko utawi fabit takbir mongko utawi dengan takbir as-sadiku kang tulus iku tu'linu. Tu'linu itu menginformasikan anallaha satemene Gusti Allah iku akbaru lebih gede sapa Allah fi qalbika ing dalam atine sira min kulli syai'in saking saben suwiji-wiji. Fahdar maka takutlah, wa anta tukabbir sedangkan engkau mengagungkan ayakuna syai' yen to ana apa syai'un suwiji-wiji fi wa anta tukabbir lan sak temene sira iku ayakuna yen to ana apa syai'un suwiji-wiji fi qalbika ing dalem atine sira iku akbaru lebih gede indaka ing dalam sandinge sira minallahi saking Gusti Allah. Fatuktab mongko den tulis apa takbir indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah minal kadzabin saking pira-pira wong kang goroh. Wis uripe karo menungsa goroh, karo Gusti Allah goroh. Wa ing kana hawaka lan lamun ana apa hawaka keinginane sira iku aghlabu ngalahaken alaika ing atas sira min amrillahi saking urusane saking perintah Gusti Allah. Faqadit takhadta mongko temen-temen ngalap sapa sira hu ing hawa ilahaka ing pangerane sira. Jadi pangeranmu adalah hawa nafsumu. Wa kabbartahu lan nakbiraken sapa sira hu ing Allah kelawan lisane sira walam tukabbir lan ora dadi gedhe sapa Allah Gusti Allah. Wa hawalta lan ngalihaken sapa sira kaulaka ing pengucap sira Allahu Akbar. Allah Maha Besar ila hurufin mujarradah maring huruf kang murni bil lisani kelawan lisan waqad takhallafa lan teman-teman beda apa al-qalbu ati an maknahu saking maknane takbir. Jika hawa nafsumu itu memenangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti engkau telah mengambil hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Dan engkau mengakbarkannya. Akbar hu itu ke hawa. Wa kabbarta lan gedeaken sapa sira hu ing Allah hu ing hawa nafsu walam tukabbir lan ora ngagungaken sapa sira Allah ing Gusti Allah. Walaupun engkau berusaha dengan kata-katamu mengatakan Allahu Akbar, akan tetapi waqad takhallafa al-qalbu an maknahu, akan tetapi hatinya berbeda dengan apa yang kamu katakan. Wal afatus saniyah, dan bahaya yang kedua, allati yutahhiruka minat takbir hiya at-takabbur al-manafi lil ubudiyah.
Bahaya yang kedua ketika sampean takbir, membaca takbiratul ihram, itu adalah bukan nganti atine dekotori, maka allati yutahhiruka minha takbir hiya at-takabbur al-munafilil ubudiyah, yaitu takbirmu tidak ada rasa kehambaan di dalam hatimu. Ayyutahhiruka minha at-takbir hiya at-takabbur al-munafi lil ubudiyah. Bahaya yang kedua daripada takbir itu adalah engkau mengucapkan takbir akan tetapi tidak ada di dalam hatimu rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut takabur? Wa takabur huwa antara nafsaka khairon min ghairika. Takabur itu adalah engkau melihat dirimu lebih baik daripada yang lain. Au taro anna indaka ma laisa inda ghairika. Ataupun engkau melihat bahwa apa yang kamu miliki itu tidak dimiliki oleh orang lain. Lakin limadza at-ta'kid ala nafil kibr bidzat duna sairil afat inda dukhul fis shalat. Kenapa kita mengulang takbir setelah takbiratul ihram, kemudian kita bertakbir lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, itu sampai ila akhirih. Yang takbir itu sama dengan takbir sebelumnya, agar bahaya-bahaya ini, yaitu tidak ada rasa kehambaan di dalam dirinya, ataupun takbir palsu karena kita bertakbir tapi penuh dengan kebohongan. Li'annal kibr. Kenapa kita mengulang takbir yang sama dengan takbiratul ihram ketika kita hendak masuk ke dalam sholat? Jawabannya karena kesombongan itu adalah sesuatu yang paling besar yang menghalangi kita minil intifa'i bi ayatillah, untuk mendapatkan kemanfaatan dari ayat-ayat Allah. Allati sataqra'uha, yang akan engkau bacanya fi sholatika, di dalam sholatmu, min kitabillah, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sa'asrifu an ayati, akan saya palingkan, an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku atau dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna, mereka siapa itu? Mereka adalah orang yang sombong, fil ardi, ing dalam bumi, bi ghairil haq, kelawan tanpa hak. Lidza syuri'a laka an tukarrir tanawula hadhil jur'ah asyafiyah. Oleh karena itu maka disyariatkan engkau mengulang-ulang takbir agar menjadi obat di dalam sholatmu, marrotan wa marroh, dari perubahan rukun ke rukun kan ditandai karo maca takbir. Liyuhdis asyifa, agar engkau menjadi sembuh. Walatadillu tadzakkuru hadzal makna kullama nasaita, dan
engkau akan selalu mengingat makna ini setiap engkau lupa hatta takhruj minas sholat, sehingga engkau selesai melakukan sholat. Lalu engkau memakai pakaian ketawaduan. Kita takbir. Paham ya? Bisa. Kambian. Jadi kata-kata takbir itu berasal dari kata kabbaro, yukabbiru takbiron, takbirotan tikbaron, mukabbaron, fahuwa mukabbirun wadaka mukabbaron, mukabbarun kabbir la tukabbir. Jadi mau nekan asal katane anggar ora desa tasdid, kowe ora butuh objek. Tapi ketika sudah dikasih tajdid, itu menjadi butuh objek. Subjek, predikat, objek. Nah, kata-kata kaburo itu artinya besar. Ketika ditambah tasjid menjadi kabbaro, artinya membesarkan, mengagungkan. Itu. Jadi ketika wong ngomong takbir iki wis paham, berarti nang kono sing diagungna Gusti Allah. Maksudnya kayak gue wis ana subjeknya ning sing tersimpan gue. Takbir iki kan lagi anu. Weh, jadi takbir itu mesti membutuhkan objek, dan objeknya di sini adalah Allah. Maka ketika wong ngomong takbiratul ihram ya, yang ditakbirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayak kaburo artinya besar, ini tidak membutuhkan objek. Tapi membutuhkan keterangan toh. Keterangannya biasanya nganggo tamyiz, anggar nang grammar Arab. Kaburo rahmatun, ya. Rahmat kuwi gede apane, tapi enggak punya objek, punya keterangan. Lah, kenapa kita takbir? Agar hati kita itu dipenuhi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengagungan maring Gusti Allah gue, bahwa kita yakin Allah itu maha agung, agung di dalam ilmunya, besar di dalam ilmunya, besar di dalam kerajaannya, besar di dalam kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan antara ilmunya mengetahui pengetahuannya makhluk yang ada di atas bumi ataupun yang ada di dalam bumi. Maka ketika engkau mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pas, sesuai dengan fitrahmu. Mengagungkan Allah saja dalam takbir itu tidaklah cukup. Kita harus membangun satu satu rasa lagi ketika kita takbir, bahwasannya Allah maha besar, kita maha hina.
Kita itu hina. Mengkono jadi anak sesuatu yang hidup. Itu. Dipaham apa lagi? Jadi anggar kita mengagungkan dok maring Gusti Allah ya guys. Saya mengagungkan Pak Sarik misalnya. Tapi nyong orang rasa hina. Kan biasa-biasa saja. Tapi ketika saya mengagungkan Pak Sarik kok kemudian saya merasa hina di hadapannya, ini baru ada ruh yang menyala. Ada yang menyala di dalam diri kita bahwasannya ketika kita mentakbirkan Allah, itu kita benar-benar mengagungkan Allah karena Allah itu kerajaannya sangat luas. Raja yang agung, maksudnya kan raja sing ini kerajaan sing luas. Atau raja yang agung gue kayak Fir'aun. Kabeh wong pada sujud maring Fir'aun kabeh. Tapi kemarin saya katakan bahwasannya Al-Quran itu tidak berbicara masalah orang-orang yang ada di dalam Al-Quran secara vulgar kecuali Kanjeng Nabi Isa. Karena Nabi Isa gue tidak mungkin akan berulang kembali sejarah sementara yang lain akan berulang kembali. Jadi berbicaranya itu tidak vulgar. Makanya Fir'aun siapa? Ana sing ngomong Ramses kedua, ana sing ngomong Ramses ketiga dan lain sebagainya. Ana sing kaum Lut. Kaum Lut gue sing LGBT apa? Ya. Karena itu akan berulang kembali zaman itu. Makanya kaum Lut itu siapa baik kan enggak disebutkan secara vulgar di situ. Kenapa tidak disebutkan secara vulgar di situ jere Syekh Mutawalli Sya'rawi? Itu karena sejarah yang tidak disebutkan secara vulgar itu akan berulang kembali. Itu. Makanya Fir'aun ya akan berulang kembali. Siki kerajaan Sambo. Orang. Lah gue harus berulang kembali. Pokoknya akan berulang kembali ketika Al-Qur'an membicarakan sesuatu yang tidak vulgar gitu. Siapa tokohnya. Tapi kenapa dalam sejarah Nabi Isa itu disebutkan secara vulgar itu karena wong sejarah kelahiran Nabi Isa gue arep ora terulang kembali nang zaman siki. Mengko bosan wong siki temeteng disit ngaku aku kayak Maryam. makanya seperti itu. Jadi orang bakalan diterima siki. Nah ini gue kehebatannya Al-Qur'an, keagungannya Al-Qur'an. Maka ketika kita mentakbirkan itu mentakbirkan apa saja. Wong kata-katanya itu mukjizat. Maka yang mengatakan itu maha agung, maha besar. Gitu. Lah, coba kalau kita perhatikan kisah tentang semut. Waqalatin namlatu ya ayyuhan namlu. Kenapa kau waqala naml ya ayyuhan namlatu? Waqalatin namlatu ya ayyuhan namlu. Jadi pertama nganggo kata-kata muannas. Kata-kata yang menunjukkan perempuan. Yang kedua menunjukkan mana mudzakkar, mana laki-laki. Ternyata baru di abad ke-19 setelah diteliti sejarah ahli orang Inggris, ilmuwan orang Inggris baru menemukan bahwasane sing ngorong-ngorong
kon mlebu maring jero lubang kowe semut wadon. Kowe sing goleti pangan dilebokna maring leng kowe semut lanang. Awas mlebu mbokan engkau keinjak oleh kakinya Sulaiman dan bala tentarane. Kowe kodo mirip pas banget kata gantine kowe. Kowe mengko Allahu Akbar. Kowe dadi Gusti Allah Maha Besar. Nyong ora terpikirkan mesti nyong anggar gawe kaya kowe mesti salah. Arep gawe Quran sing kowe mungkin nyong arep kewalik-walik antara lanang karo wadon. Tapi nang kono dari kemujizatan Al-Qur'an mengatakan waqalatin namlatu ya ayyuhan namlu. Wa kabbir litamla'a qalbaka minat ta'zim wal ijlal. Wal musalluna ma takbir fariqon. Orang yang sholat itu dalam takbiratul ihram ataupun takbir-takbir yang lain itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiquna bil khairat. Mereka yang orang-orang yang as-sabiquna bil khairat. Orang-orang ini adalah dikirnya itu dari ati, nakbirna Gusti Allah kowe sekang ati maring utek. Kowe disebut as-sabiqunal khairat. Lah al-muqtasid itu adalah wong sing dikira sekang lisan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan maring jero ati. Mengko akhirnya harus suwe-suwe jen mumet. Dene ora mlebu-mlebu. Apa maning bar golet pasir. Allahu Akbar. Sengaja Allahu Akbar iku sekang kene maring ati. Anu banget ngangel kowe. Hah? Alangan apa kok? Ya kan kadang wong kan nganti dempes-dempesna sirah ataupun merem-meremna mata kowe. Kon kirane bisa khusyuk kan anu jene nglebokna sekang utek ataupun sekang lisan maring jero ati. Ini sesuatu yang sulit kowe. Maka mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari lisan, kemudian luberane dari hati yang kemudian luberane maring lisan. Jadi lisan itu hanya terjemahan. Kayak dene sampean kue ora duwe duit kok bareng kayak kue ana wong jujugi duit. Alhamdulillah kue paling khusyuk. Nggih mboten. Kuwi sing bener-bener sekang ati maring lisan. Ha kowe, ki kan kasusnya wong materialistis ya. Jadi kan seneng hari iki. Jadi nampani duit kan. Alhamdulillah itu bener-bener sekang ati maring betul lisan gue. Tapi angger sengaja nglebokna sekang lisan maring jero ati, kaya sampean maca Fatihah nang jero salat, alhamdulillahirabbil alamin. Nganti tangane dedes. Maring dada ya ora mlebu-mlebu. Nglambayar bae. Mulane gue dadi ngerti ya, kudu ngerti keagungane Allah Subhanahu wa taala gue. Iya. Ya kayak dene anu lah. Ya gue dadi ketika oleh duit lah, gambarannya oleh duit gue. Atau sampean panen diperkirakna oleh 5 kintal tapi kok oleh 10 ton. Gue akhirnya alhamdulillah mlebu banget nang jero ati.
Mau naik kan lagi nandur Lombok regane 5.000. Bareng pas arepan en regane 1.000. Kuwi mesti alhamdulillah mlebu maring jero ati. Ati disi terus diwakilna karo lisan. Lah mestinya ketika kita itu takbir itu hati itu sudah sebagaimana kita mendapatkan uang itu. Kayak gue, gambarannya kayak gue. Tapi sing ngerti wilayah-wilayah gue sing lebih ngerti Pak Nasir. Lah orang yang takbirnya itu dari hati, kemudian diwakilkan oleh lisan atau lisan menjadi terjemahnya hati, itu adalah zikirnya orang as-sabiqunal khairat. Itu. Sedangkan al-muqtasid itu adalah orang yang masih berusaha mengalahkan hawa nafsunya untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Sepakat tentangnya kan angel kan karena kita itu kadang orang ngrungokna kalimat-kalimate wong-wong alim gue kayak Ibnu Athaillah kaifatar hal ilallah wa anta mukabbalun bisyahwati. Bagaimana engkau akan budal maring Gusti Allah sementara engkau terikat dengan syahwatmu. Jadi syahwat itu yang akan menjadi penghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya orang heran antara sampean itu ketika oleh duit 20 juta. Kowe mesti lebih bahagia sekang sampean maca alhamdulillah karena oleh 10 juta. Iya ora Pak Rahmat. Yo wah. Apa meneng Pak Kholidin. Ya tanya. Bas. Langsung. Wong wis do ngomongi bahwa alhamdulillah kue arep ngebek-ngebeki kebaikan besok nang timbangane Gusti Allah. Itu. Ini jare Rasulullah nyong ora tuh ngomongnya. Wakil tok. Bahwa Rasulullah itu mengatakan subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Bahwasane kalimat subhanallah dan alhamdulillah kue ngebek-ngebeki timbangan kebaikannya sampean besok ketika nang akhirat. Lah, ketika sampean oleh duit 20 juta kemudian sampean maca alhamdulillah lebih bahagia endi antara sampean maca alhamdulillah karo oleh 20 juta. Kabeh sepakat oleh 20 jutane daripada alhamdulillah gue. Soalnya ahli dunia duduk ahli akhirat. Kurege kan pura-pura di akhirat. Ya mulane kemarin kan saya tak nukilkan dari kisahnya itu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kan bahwa ciri-ciri ahli dunya ya ngar ketekan wong loro antara wong sing njaluk sedekah karo wong sing apa namanya bayar utang ngaweh duit kowe mesti seneng ketekan wong sing ngaweh duit. Wong sing cinta duit berarti hubud dunia, berarti ke wong ahli dunia. Wong sing seneng sedekah ke berarti ahli akhirat. Sapa nang kene sing kayak gue nang Banjaranyar lho. Kerajaan. Sekitarnya. Kayone Pak Tarik tok. Nah ini al-muqtasid waladzi al-muqtasid itu seperti itu.
Wa in kana hawaka aghlabu alaika min amrillah faqad ittakhadta ilahaka. Jika engkau jika hawa nafsumu itu mengalahkanmu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadta ilahaka, maka engkau telah mengambil hawa itu sebagai hawa nafsu itu sebagai Tuhanmu. Jadi hawa nafsu itu nafsu terhadap harta, nafsu terhadap jabatan, nafsu terhadap apa? Terhadap hawa nafsu terhadap apa namanya? Dunia, perhiasan dan lain sebagainya. Semuanya ini masuk di dalam kategori hawa. Itu. Kok kemudian itu mengalahkanmu, maka berarti engkau telah mengambil semuanya itu sebagai Tuhanmu. Engkau tidak mengambil Allah sebagai Tuhanmu. Artinya angger wong sembayang kok wis Allahu Akbar kemutan liyane. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi Tuhan. Walaupun itu hanya sebatang pipa rokok. Nantinya apa-apa ya apa-apa. Wa in kana hawaka aghlabu alaika min amrillahi azza wa jalla faqad takhadda ilahaka wa kabbartahu wa lam tukabbirhu. Engkau berarti mentakbirkan sesuatu itu walam tukabbirillah, dan engkau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lisanmu mengagungkannya. Ini bahaya yang harus dibersihkan, yaitu kita mengakbarkan selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita takbiratul ihram ataupun takbir-takbir yang lain. Wal afatus tsaniyah, adapun bahaya yang kedua itu adalah engkau di dalam takbirmu tidak ada rasa kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampean ketika berdiri di dalam sholat, itu berdirinya sampean itu berdiri dipegangi oleh qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin engkau bisa berdiri kecuali diberdirikan oleh Allah. Maka engkau ngerasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena jasadmu telah dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berdiri menghadap kepadanya. Dan jasadmu telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepadanya. Itu. Dan jasadmu telah digunakan oleh Allah untuk sesuatu yang baik. Maka engkau akan dengan rasa kehambaan yang ada di dalam dirimu, engkau akan bersyukur kepada segala nikmat. Karena kami tidak punya daya dan upaya, kok kemudian Allah memberdirikan kita di dalam sholat kita, kok kemudian Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa sujud dan lain sebagainya. Ini adalah rasa kehambaan yang mesti harus ada ketika kita membaca Allahu Akbar. Tuh. Siapa ya? Entah gitu. Jadi ketika kita berdiri, coba anggar jere bumi ini di alam semesta itu seperti debu, dan kita itu berada di atas, dan kita berada di atas debu, kedimi gitu kan. Kok bareng sholat kerasa gagah. Kan tidak kontradiksi dengan apa yang kita ikrarkan berupa Allahu Akbar. Antara nafsaka khairon min ghairika. Wa takabbur huwa antara nafsaka khairon min ghairika. Takabur itu adalah engkau melihat dirimu lebih baik daripada yang lain. Makanya
Syekh Imam Rifai itu suatu saat ziarah ke makomnya Rasulullah. Ini dikisahkan banyak di dalam banyak sekali kitab. Termasuk satu adalah Syarhun wa Tahlilil Hikamil Athaiyah Al-Iskandari karya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Terus dikisahkan juga oleh Iqadul Himam karya Ibnu Ajibah. Itu bahwasannya Imam Rifai itu ketika ziarah ke makom Rasulullah itu beliau mengatakan di depan makom Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu di rumah sering sekali ziarah antara ruh dengan ruh. Saya di sini itu kepengin ziarah antara jasad dengan jasad. Sing akhirnya Rasulullah nyelonong natangane sekang kubur, kemudian salaman karo Syekh Ahmad Rifai. Lah Syekh Ahmad Rifai akhirnya dempes neng pojokan tembok. Karena salaman Syekh Ahmad Rifai itu diketahui oleh banyak teman-temannya di saat itu. Lah akhirnya mbokan nganti ujub liyane ora diwehi kesempatan untuk seperti itu, kok hanya dirinya sendiri. Ki kan mesti ujub. Wong sampean dudunya setitik becokan ujube luar. Apa maning posisi kayak gini, posisi sing oleh kemuliaan seperti ini karena Syekh Said Ramadan Al-Buti juga mengisahkan kisah tersebut. Iqadul Himam Ibnu Ajibah juga menceritakan itu. Maka saya juga menukil dari beliau bahwasannya untuk menghindari bangga diri, maka dia itu apa namanya dempes neng di antara tembok itu karena bokan nganti ujub. Nah maka nengkene gue bahwa singarane takabur huwa antara nafsaka khairun min ghairika ataro indaka malaisa inda ghairika, atau melihat dirimu sendiri itu yang sesuatu yang agung yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gue dia netakan orang ngaji hikam. Lakin lima datakid ala nafyatil kibr bidzat tunasa iril afat inda dukhul bis salat wal jawab li annal kibr akbaru mani'i min tifa'il ayatillahi allati sataqra'uha. Kenapa kita itu takbir terus kecuali di dalam akan berdiri ketika setelah ruku untuk menuju ke i'tidal kita hanya membaca sami Allahu liman hamidah. Lah, semua kok kenapa dalam setiap perubahan rukun dengan takbir itu karena takbir itu adalah sesuatu yang paling kesombongan itu sesuatu yang paling berbahaya menghijab diri kita untuk tidak dapat kemanfaatan dari apa yang kita baca. Dalam ruku kita membaca tasbih, kita tidak mendapatkan apapun. Dalam membaca Al-Quran ataupun surat Al-Fatihah juga kita tidak mendapatkan apapun. Maka kenapa terus menerus diganti dengan setiap perubahan daripada rukun itu dengan takbir, agar kita itu mendapatkan kemanfaatan dari setiap yang kita baca. Itulah takbir rotul ihram ataupun takbir pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sa'asrifu an ayatil ladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Wong sing arep oli hidayah kowe wong sombong. Lidza syuri'a laka an tukarrir tanawula hadhil jur'ah asyafiyah fi sholati. Takbir ketika arep ruku, takbir ketika arep sujud, takbir ketika arep duduk di antara dua sujud, takbir ketika arep berdiri dan seterusnya sampai sholat itu adalah obat. Jur'atun asyafiyah fi sholati marrah wa marrah liyuh disasyifa, agar engkau sembuh hatinya dari
sembuh dari hatinya dari kesombongan, sehingga engkau mendapatkan kemanfaatan dari setiap yang engkau baca. Itulah makna takbir. Tapi kayaknya ya ora bae. Monggo.